Jazuli di sini. Jika kalian mengenal Madura, mungkin yang terlintas di pikiran kalian adalah karapan sapi, suramadu, sate, carok, garam. No. Lebih dari itu semua, ini adalah fakta sejarah bahwa Madura pernah menjadi sebuah negara. The State of Madura. Kita nostalgia sejenak dengan sejarah kita sendiri. Sejarah terbentuknya negara Madura dimulai ketika Belanda berhasil menaklukkan kota-kota besar pada agresi militer 1 dan 2 pada 1947. Persis setelah Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Negara Madura merupakan rekayasa Van der Plas, seorang gubernur Jawa Timur masa penjajahan Hindia Belanda. Pertanyaannya, kenapa Belanda melakukan agresi militer? Bukankah Belanda telah menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang? Ya, Belanda kembali ke Indonesia karena terikat pada sebuah perjanjian, yaitu perjanjian Versailles. Jadi dalam perjanjian Versailles dikatakan bahwa negara-negara yang kalah pada Perang Dunia II harus menyerahkan kekuasaan atas negara jajahannya pada penguasa sebelumnya. Dan Belanda sebagai salah satu anggota dari blok sekutu yang memenangkan Perang Dunia II merasa berhak untuk mendapatkan kembali wilayah Indonesia. Sementara Jepang, seperti kita ketahui, porak-poranda setelah bom Nagasaki dan Hiroshima dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Dan Jepang menarik pasukannya dari Indonesia. Mengetahui peluang ini, pada 16 Agustus 1945, kaum muda menculik Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan RI, yang selanjutnya kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Kenapa? Ya karena kaum muda khawatir bahwa Belanda akan kembali ke Indonesia. Dan faktanya, mereka kembali ke Indonesia. Belanda atas bantuan Inggris kembali ke Indonesia untuk menguasai kembali wilayah Indonesia. Karena bagi Belanda, sesuai dengan perjanjian Versailles, Indonesia masih dalam kekuasaan Belanda. Dan selain karena perjanjian Versailles ini, Belanda tetap bersiteguh dengan pidato Ratu Wilhelmina pada 17 Desember 1942, di mana dalam pidato tersebut berisi bahwa suatu hari nanti akan dibentuk persemakmuran antara kerajaan Belanda dan Hindia, yaitu Indonesia, di bawah naungan Ratu Belanda. Maka perundingan pemerintah Indonesia dan Belanda terjadi, yang selanjutnya kita kenal dengan perundingan Linggarjati, yang isinya satu, pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi negara Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. 2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat, yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia. 3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Namun meski sudah ada perjanjian Linggarjati, Belanda terus bersikukuh menguasai Indonesia. Karena bagi Belanda, Linggarjati adalah formalitas saja, Pak. Hingga akhirnya isu ini dibawa ke konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, di mana salah satu isi konferensi meja bundar ini adalah sama dengan Linggarjati bahwa membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dan atas hasil KMB ini, Soekarno dilantik menjadi Presiden RIS di Yogyakarta pada saat itu. Saya bersumpah bahwa saya untuk dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, langsung ataupun tak langsung. Dan di bawah RIS inilah negara-negara bagian kecil terbentuk. Ada negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh Wali Negara Mr. Saat, yang wilayah kekuasaannya Jawa Tengah dan Banten. Ada negara Jawa Timur, ada negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, negara Pasundan, dan negara Madura. Yang wali negaranya adalah Cakraningrat. Lalu apa tujuan membentuk negara-negara kecil ini? Ya, sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa negara-negara kecil ini dibentuk atas
keinginan Belanda untuk terus menguasai wilayah Indonesia dan meniadakan Republik Indonesia. Sehingga Belanda masih punya kekuatan di wilayah Hindia, di wilayah Nusantara. Tapi memang semangat kesatuan dan persatuan kita sangatlah kuat. Terbentuknya RIS mendapat penolakan dari berbagai daerah termasuk di Pulau Madura dan sekitarnya. Di Madura sendiri terdapat penolakan besar-besaran yang dilakukan oleh Gerakan Pejuang Madura yang berpusat di Pamekasan. Gerakan ini memiliki tujuan menggerakkan rakyat Madura untuk memperjuangkan agar Pulau Madura dan sekitarnya tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhasil semua negara-negara RIS menyerahkan kekuasaannya dengan sukarela kepada Soekarno-Hatta. RIS bentukan Belanda yang kurang dari 1 tahun akhirnya runtuh. Dan tegaklah NKRI. Jadi kalau ada kabar bahwa Madura ingin lepas menjadi provinsi sendiri, itu sebenarnya sangat ringan dan kecil. Karena faktanya kita pernah menjadi negara. Nah, di sini saya sebagai putra asli Madura ingin mengajak kepada seluruh tretan Madura untuk tidak terhasut oleh isu-isu yang radikal, isu-isu yang melemahkan kebernegaraan kita terhadap Indonesia. Karena terkadang ketidaktahuan kita tentang sejarah kita sendiri membuat kita ada jarak, membuat kita teralienasi dari budaya kita sendiri. Saya Madura, saya NKRI. Sampai jumpa pada video pendek berikutnya.